kalian, seperti umat-umat yang sebelum kalian, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan, apabila datang bulan suci Ramadan, futihat abwabul jinan, maka dibukakan seluas-luasnya pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Wa subsidatis syayatin, dan dirantai, dibelenggunya setan." Kemudian di bulan Ramadan adalah bulan di mana berlipat ganda pahala, bonus pahala yang luar biasa. Selama nanti insyaallah bulan Ramadan, ketika kita melaksanakan ibadah sunnah, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, pahalanya sama dengan sholat wajib. Sedekah pahalanya sama dengan zakat. Umroh pahalanya sama dengan haji ketika dilakukan di bulan suci Ramadan. Lalu bagaimana dengan ibadah wajib? Ibadah wajib yang kita lakukan 70 kali pahala yang Allah berikan. Begitu luar biasanya bulan Ramadan. Bulan di mana bulan diturunkan Al-Quran. Sesuatu menjadi mulia karena Al-Quran. Quran turun melalui malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi mulia, menjadi sayyidul malaikah, pemimpin para malaikat. Quran turun kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka Rasulullah menjadi mulia, sayyidul anbiya'i wal mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Turunnya Al-Quran di bulan Ramadan jadi mulia. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Turunnya di malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, malam yang mulia, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, itulah kemuliaan Al-Qur'anul Karim, dan diturunkan di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Karena itu pada kesempatan hari ini kita mengulangi kembali kajian tentang fikih puasa, agar nanti memasuki Ramadan kita benar-benar siap dalam melaksanakan ibadah. Karena ibadah tanpa didasarkan dengan ilmu, mardudatun la tuqbalu, ditolak dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir bulan Syaban menjelang Ramadan, kita gali kembali pembahasan tentang fikih puasa ini, agar nanti kita bisa beribadah dengan optimal, maksimal, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak jamaah rahimakumullah, kita kajian hari ini fikih puasa, mulai dari pengertian puasa. Ya, menurut lughah secara bahasa, puasa itu al-imsak, menahan. Menahan apa? Al-imsak anil muftirat, menahan dari yang membatalkan puasa sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, dari subuh sampai maghrib. Itu pengertian puasa. Dalilnya Al-Quran surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalil hadisnya yaitu tentang rukun Islam, bunyal Islam ala khamsin. Islam didirikan atas 5 hal. Yang pertama syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua salat 5 waktu. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat puasa di bulan suci Ramadan. Dan yang kelima pergi haji jika mampu. Puasa itu paling tidak ada 3 ya. Ada puasa sunnah, ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa haram. Puasa wajib artinya dilaksanakannya wajib. Mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, dilaksanakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Ada 3 puasa wajib yang perlu kita ketahui. Pertama, puasa di bulan suci Ramadan, insyaallah ya hari Kamis atau hari Rabu. Kita tunggu nanti hisab dan ru'yatul hilal dari Kementerian Agama. Yang kedua puasa sunnah, puasa wajib. Puasa wajib itu pertama puasa Ramadan.
Yang kedua puasa kafarat. Ya, karena melakukan pelanggaran maka dia wajib puasa. Misalnya seorang suami istri berhubungan siang hari Ramadan, maka dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini puasa wajib kafarat. Dan yang ketiga puasa nazar. Puasa karena janji kita kepada Allah. Misalnya kita berjanji, bernazar, ya Allah, kalau ya bisnis ini goal misalnya begitu ya, maka saya akan puasa. Nah, ternyata goal tuh bisnisnya, maka dia wajib berpuasa sesuai dengan apa yang diniatkan berapa hari. Itu puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa nazar, ini puasa wajib. Yang kedua puasa sunnah, puasa yang dilaksanakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Ini banyak sekali puasa sunnah. Ada namanya puasa hari Senin dan hari Kamis, ya. Ada namanya puasa selesai Ramadan 6 hari di bulan Syawal. Ada namanya puasa Asyura di bulan Muharram, 10 Muharram. Ada namanya Umul Bid, puasa di pertengahan bulan 13, 14. Kenapa ini? 13, 14, 15 setiap bulan Yaumul Bid. Masya Allah. Banyak jangkrik. Puasa. Nah. Subhanallah. Gimana? Alhamdulillah ya. Puasa yang dilaksanakan setiap bulan. Kemudian puasa Arafah, puasa di hari ketika jamaah haji sedang wukuf Arafah. Kita sunnah puasa tanggal 9 Zulhijjah. Lalu puasa puasa Daud, puasa yang biasa dilaksanakan oleh Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Begitu banyaknya contoh-contoh puasa sunnah. Kemudian puasa yang haram dilaksanakan, apa itu? Puasa di hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri, itu haram. Kemudian dilaksanakan di tanggal hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah, haram itu dilaksanakan kita berpuasa. Jadi kalau kita memaksakan puasa di hari itu, bukan dapat pahala, dapat dosa. Inilah pentingnya ilmu. Puasa haram. Kemudian puasa makruh, dimakruhkan kita untuk melaksanakannya. Kapan tuh? Puasa 1-2 hari sebelum Ramadan. Ramadan misalnya hari Kamis besok. Berarti kalau kita puasa di hari Rabu atau Selasa itu makruh. Haram sih tidak, makruh. Kenapa? Karena disebut dengan Yaumus Sab, hari keraguan-raguan. Karena dikhawatirkan sudah masuk Ramadan atau belum masuk Ramadan. Makanya pada hari itu tuh biasanya orang-orang kita itu cucuran, makan-makan katanya, karena besok mau puasa. Yang memang nggak boleh kita puasa, makruh hukumnya 1-2 hari menjelang Ramadan, ya itu makruh. Atau puasa yang lagi puasa yang makruh itu diantaranya puasa yang tidak disyariatkan oleh syariat. Jadi perintahkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, kita misalnya hari Jumat saja, nah, bukan hari Jumat doang. Hari Jumat nggak ada apa, nggak ada angin, nggak ada apa, nggak ada perintah, kita puasa aja. Nggak boleh, makruh. Puasa hari Sabtu saja, itu juga nggak boleh. Ya, jadi harus disatukan hari Kamis dengan hari Jumat. Atau puasa Daud, itulah. Ini nggak ada perintah tapi kita puasa, makruh hukumnya. Itu diantara pembagian puasa. Kemudian siapa yang wajib puasa? Syurutul wujub syiyam arba'atu asya'a. Syarat-syarat wajib puasa itu ada 4. Al-Islam, pertama harus beragama Islam. Nanti bulan Ramadan misalnya ada orang Kristen, Nasrani, Yahudi, ya Buddha, Hindu ikut puasa, itu nggak dapat pahala, bahkan tidak sah puasanya. Kalau dia ingin puasa, dia harus syahadat dulu, harus masuk Islam dulu, ya tuh.
Sama dengan orang misalnya orang yang beda agama, ketika hari raya Idul Kurban dia ngasih kambing, ngasih sapi, itu pahalanya nggak ada. Kenapa? Karena dia bukan Islam. Ya bukan kurban namanya, itu hanya hadiah saja. Ya Pak ya. Jadi harus dia muslim dulu. Ini syarat wajib orang berpuasa. Ya kalau mau ikut-ikutan ya boleh aja, cuma nggak ada pahala. Dia harus bersyahadat. Yang kedua, al-bulughu balik, artinya sudah mencapai usia wajib taklif, melaksanakan kewajiban perintah Allah, sholat, puasa. Ya, kalau laki-laki sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah haid, sudah menstruasi. Kalau dulu sih usia 15 tahun, kalau sekarang usia 9 tahun ada yang udah akil balik ya, sudah haid. Nah itu balik. Yang ketiga adalah al-aqlu, berakal, artinya orang gila nggak wajib puasa. Jadi kalau nanti misalnya bulan Ramadan ada orang tidak berpuasa, kita husnuzon saja, baik sangka. Mungkin dia bukan orang Islam. Dia Islam Ustaz. Mungkin dia masih kecil belum balik. Wow, udah bongkotan ya. Mungkin udah tua Ustaz. Ya mungkin dia tidak berakal. Gila dong. Iya. Jadi orang yang tidak wajib puasa adalah orang gila. Ya. Orang PA. Ya. Kemudian yang keempat, al-qudratu 'ala shaum, mampu untuk mengerjakannya, maksudnya tidak sakit. Sakit yang membuat dia tidak wajib puasa. Dia hamil, dia menyusui, bagi wanita berat untuk melaksanakannya. Faman kana maridon aw 'ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Adapun orang yang sulit melaksanakan puasa karena sakit, karena hamil, karena menyusui misalnya, maka dia wajib mengganti dengan puasa di hari yang lain. Atau dia tidak mampu di hari lain puasa, maka dia wajib membayar dengan qadha, dengan fidyah. Dengan fidyah itu memberikan makan orang miskin 1 hari 1 mud. Nah itu kewajiban, syarat wajib puasa. Kemudian yang kedua, ya faraidu shaum, rukun puasa. Ya arba'atu asya, ada 4. Yang pertama an-niyah, yaitu niat. Ya innamal a'malu binniyat. Amal itu harus disertai dengan niat. Apa itu niat? Qasdul fi'li, bermaksud sesuatu, ya muqtarinan li fa'lihi, yang diiringi dengan perbuatan, itu niat. Ada perbedaan niat puasa Ramadan dengan niat puasa sunnah. Beda dalam waktunya. Kalau ibadah puasa Ramadan wajib, itu niatnya sebelum sholat subuh, sebelum azan subuh berkumandang. Jadi boleh Bapak niat habis maghrib, habis isya, habis taraweh, ketika sahur, waktu imsak boleh. Yang penting jangan sampai subuh, azan subuh berkumandang. Tuh, ini nih. Makanya jangan sampai lupa niat. Jadi kalau ada orang puasa enggak niat, maka dia wajib qadha di hari yang lain, tapi dia wajib puasa hari itu. Kenapa? Karena kewajiban dia berpuasa. Tapi karena malam enggak niat, ya malamnya enggak niat, sampai imsak enggak niat, sampai subuh baru ingat. Nah, itu wajib qadha di hari yang lain. Beda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah itu niatnya boleh sebelum sholat zuhur, sebelum azan zuhur. Jadi niatnya panjang tuh Pak. Misalnya hari Senin besok nih ya, kita mau puasa. Ya, kenapa? Karena belum makan apa-apa, belum minum apa-apa, sampai jam 10 puasa jam 11 siang niat puasa, boleh, sah kalau puasa sunnah. Yang penting belum masuk azan zuhur. Nah bedanya ya Pak ya, waktunya. Tapi kalau udah makan nasi uduk, lontong sayur, kopi,
jam 10 lapar pengen puasa, ya nggak sah tuh, yang nggak sah ya, udah makan duluan. Jadi puasa wajib niat. Semua memang dalam al ibadah apapun, niat adalah bagian daripada rukun dari ibadah itu. Niat puasa, niat sholat, niat zakat, niat haji, semuanya ada niat dalam ibadah. Yang kedua, al-imsak anil akri, menahan dari makan, wasurbi, dan minum. Memang namanya puasa ya, menahan kita tidak makan, menahan tidak minum, ini rukun puasa. Yang ketiga, wal jima, menahan dari hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Yang keempat, wa ta'ammudul qaihi, menahan dari menyengaja muntah. Ini tentang rukun puasa. Lalu yang berikutnya, fikih puasa adalah tentang yang membatalkan puasa. Saya langsung menjelaskan ada yang membatalkan puasa dalam ilmu fikih. Ada yang membatalkan pahala puasa dalam ilmu tasawuf. Kita dua-duanya kita jelasin. Apa bedanya? Kalau membatalkan puasa itu adalah penentuan sah tidaknya kita berpuasa. Kalau yang membatalkan pahala puasa adalah menentukan diterima atau tidaknya puasa kita. Itu bedanya begitu aja. Jadi bisa jadi puasa kita sah secara fikih, tapi pahalanya berkurang, bahkan tidak diterima puasa kita karena berguguran pahala dari apa yang kita lakukan. Itu. Apa saja yang membatalkan puasa ada 10. Yang membatalkan pahala puasa ada 5. Ya. Yang membatalkan puasa wallazi yuftiru bi shaum asaratu asya, ada 10 hal. Yang pertama, ma wasala amdan ilal zauf, masuk sesuatu dengan sengaja ke dalam lubang badan kita. Lubang badan apa aja? Semua lubang. Hidung, mulut, telinga, nah itu masuk lubang-lubang itu, maka batallah puasa kita. Baik masuknya ya bentuknya padat ataupun cair. Padat makanan, cair obat, lewat hidung, lewat telinga. Obat masuk ke lewat hidung, lewat telinga, apalagi mulut, batal puasa kita. Nah ini ya Pak ya. Yang kedua, yang membatalkan puasa adalah masuknya wasal amdal ila ra'si, ke kepala. Apa maksudnya? Yaitu ada orang yang kepalanya bolong. Kenapa bisa bolong? Mungkin diantaranya karena dibekam, dihizamah, kepalanya bolong, lalu masuk barang dari bolongan itu, maka puasanya menjadi batal. Kemudian yang ketiga, wal huknah, ya, fi ahadis sabilain, memasukkan obat di salah satu dua lubang, yaitu lubang depan, lubang belakang. Apa Pak? Anus itu ya. Contohnya, misalnya ada orang yang punya penyakit ambeien, lalu memasukkan obatnya lewat anus tadi, lubang tadi, maka puasanya menjadi batal. Ya, makanya jangan masukin obat ke lubang. Kenapa ya? Batal. Kemudian yang keempat, wal qayu amdan, muntah dengan sengaja. Kalau orang ya lagi bepergian, lalu masuk angin, muntah dia, enggak sengaja, tidak batal. Ya, lagi cika, masuk angin, muntah dia, enggak batal. Ya, lagi hamil, muntah dia, enggak batal. Yang batal itu adalah ketika kita lagi iseng, tangan masukin ke mulut, lalu keluarin kotoran, batal. Kenapa? Sengaja muntah, batal. Emang ada orang yang begitu ya, lagi iseng-iseng, itu mah gak ada kerjaannya. Kemudian yang kelima, wad'u amdan fil farji, bersetubuh suami istri dengan sengaja ke dalam farznya istrinya. Sengaja batal, Pak. Enggak sengaja
Nggak mungkin. Masa nggak sengaja, lupa. Batal, tetap batal. Kemudian yang keenam, wal inzal al mubasharah, yaitu mengeluarkan sperma karena menyentuh ya kemaluannya, bukan jima. Ya bukan jima, misalnya masih bujangan, ya dia sentuh-sentuh kemaluannya, digosok-gosokin ke tembok, keluar, batal. Beda dengan orang mimpi, ya mimpi basah. Seorang masih bujangan, lalu siang hari Ramadan tidur siang, lalu dia mimpi, nggak batal. Kenapa? Nggak sengaja kalau mimpi kan. Tapi dia wajib mandi, Pak. Wajib mandi untuk melaksanakan sholat, ya, ya untuk melaksanakan ibadah yang lainnya. Tapi puasanya nggak batal. Kenapa? Karena mimpi. Nah kemarin ada pertanyaan, misalnya nih, ada seseorang hubungan suami istri habis imsak, kan belum waktu subuh kan ya kan belum waktu subuh. Kemudian selesai hubungan suami istri, ya azan berkumandang, belum mandi, kira-kira puasanya batal nggak? Enggak, karena belum subuh. Iya, kan imsak bukan penentu waktu. Iya, subuh ya. Iya, nggak batal, Pak, tidak batal. Kan seringkali kita menganggap bahwa imsak itu mulai puasa, bukan. Mulai puasa itu subuh. Imsak itu hanya ikhtiar hati-hati kita agar kita siap-siap untuk puasa, begitu. Jadi kalau kita bangun misalnya kesiangan, pas imsak makan minum boleh, hubungan suami istri boleh. Yang penting azan harus sudah selesai, jangan nambah. Ya. Lalu kan dia kan mandi, dia kan janabah, junub. Apakah wajib kodok? Tidak, dia hanya wajib mandi. Ini pernah terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau belum mandi junub, tapi sudah masuk waktu subuh. Ini pertanyaan sahabat ini langsung dijawab oleh Rasulullah, puasanya sah tapi wajib mandi untuk melaksanakan sholat subuh, begitu. Nah inilah intinya ilmu, enaknya ilmu ini. Ya Pak ya. Kemudian yang ke-7, ini khusus bagi wanita, haid karena menstruasi. Misalnya lagi puasa Ramadan, 5 menit sebelum azan maghrib keluar darah, haid, maka dia wajib qadha. Ya, wajib qadha. Dan seringkali kan kalau orang-orang perempuan ini udah dekat mau maghrib, akhirnya ngeluh dia, ya sayang dong Ustadz puasanya. Nggak ada yang sayang Pak. Allah itu menilai pahala apa yang kita lakukan. Jadi pahalanya tetap dapat, tapi wajib qadha dia. Wajib qadha tapi pahalanya dapat, dia berpuasa. Ya kan? Udah mau maghrib baru haid. Ya Allah. Ya, tapi jangan ngeluh ya ibu-ibu ya. Yang ke-8 nifas. Apa itu nifas? Darah keluar setelah melahirkan. Wajib bayar apa? Dengan qadha puasa. Yang ke-9 wal junun, gila. Misalnya paginya masih waras dia puasa, tiba-tiba dia stres, depresi, gila, maka batallah puasanya. Yang ke-10 waridah, murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Contohnya tuh ada ustadz, bagus banget namanya, ustadz Pak, murtad, keluar dari agama Islam. Nauzubillahi min zalik. Ya Allah. Ya, nah itu batal. Jadi ada 10 yang membatalkan puasa. Lalu ada yang membatalkan pahala puasa. Apa saja? Puasanya sah, tapi pahalanya berkurang, bahkan nggak ada. Ini dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami ada 5. Khamsun, 5 yang membatalkan pahala puasa. Pertama adalah al-kizbu, dusta, bohong. Jadi kalau di bulan Ramadan kita masih suka bohong, maka pahalanya nggak ada puasa kita. Ya, berkurang pahalanya. Mungkin dia nggak makan, nggak minum, tapi bohong. Nah, ini, ya bohong, sering bohong, ya. Nah,
hati-hati nih Pak ya. Jangan sampai kita punya sifat bohong. Ya memang jangankan kita lagi puasa, enggak puasa aja bohong aja udah dosa. Apalagi lagi puasa. Yang kedua adalah al-ghibah, gibah, gosip, membicarakan aib orang lain. Ya aibnya dibicarakan itu ya. Ya kan? Ya ngumpul-ngumpul ngomongin orang. Nah ini. Yang ketiga an-namimah. Namimah apa itu namimah? Adu domba, provokator. Ya supaya orang ribut, merusak rumah tangga orang. Nah ini namimah namanya, adu domba. Itu juga membatalkan pahala puasa. Kemudian yang keempat yang membatalkan pahala puasa an-najratu minas syahwat, melihat dengan syahwat. Ya melihat yang telanjang-telanjang, porno-porno. Sebenarnya melihat yang telanjang itu boleh Pak. Misalnya kucing, kambing, itu boleh tuh. Iya Ustadz itu memang gak pakai pakaian. Allahu Akbar ya. Artinya kalau lihat yang porno-porno dengan syahwat, batallah pahala puasa kita. Ya Allah ya Rabbana. Ya itu ya yang keempat ya. Ya itu melihat dengan syahwat. Ya itu juga batalin puasa kita. Jadi pahalanya nggak ada tuh ya. Pahalanya berkurang. Ya, pahalanya berkurang. Nah ini. Ya dusta, bohong, kemudian gosip, ngerumpi, namimah ya, melihat dengan syahwat, ini batalin pahala daripada puasa kita. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan, rubba shaim laisa lahu min siyamihi ilal juwar wa ilal juwal atas. Berapa banyak orang puasa tidak ada baginya pahala puasa kecuali hanya lapar dan haus saja. Wa rubba qaimin laisa min qamilas sahar. Berapa banyak orang yang melaksanakan sholat kecuali hanya letih saja. Ya, jadi inilah kita. Nah lalu apa sunnah puasa? Ketika kita puasa kita disunahkan pertama adalah takzilul fitri, menyegerakan berbuka puasa. Azan maghrib berkumandang jangan ditunda-tunda. Misalnya kita tugas untuk azan di Masjid Nurul Falah, Bilal muazzin, batalin dulu Pak. Batalin dulu baru kita azan. Makruh kita menunda. Jangan ditunda-tunda. Kalau azan sudah berkumandang lewat televisi, lewat radio, lewat handphone atau mau lewat yang sudah kita tahu, azan, batalin dulu dengan akhir, baru kita azan. Jangan ditunda-tunda. Apalagi ditunda-tunda sampai maghrib dulu, jangan. Walaupun sholat maghrib itu wajib, tapi kita tetap buka puasa. Makanya qobdiyah maghrib yang goer muakkad itu sebaiknya kita tinggalkan ketika di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita waktu itu untuk berbuka. Jadi azan, buka puasa, lalu qomat langsung sholat maghrib begitu. Kecuali memang masih ada waktu, jeda waktu yang lama. Kemudian yang kedua disunahkan puasa takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Jangan sampai sahur ini masih malam jam 12, jam 1, jam 2. Jangan. Sunnahnya itu paling tidak itu kalau Rasulullah itu 50 ayat sebelum subuh. Kalau 50 ayat dibaca sebelum subuh berapa menit berarti? Ya sekitar seperempat atau setengah jam lah ya. Kalau subuh sekarang 4.40 berarti jam 4.10 menit itu baru sahur. Sahur. Jadi sahur jangan terlalu malam. Inilah indahnya Islam. Kenapa? Sahur itu berkah. Orang puasa kalau nggak sahur nggak berkah hidupnya. Hidupnya nggak berkah. Ingin dapat berkah Ramadan sahur. Walaupun hanya seteguk air atau satu butir kurma misalnya. Yang kedua, sahur itu membeda al-farqu baina kita muslim dengan orang-orang ahlul kitab. Orang ahlul kitab Yahudi Nasrani puasa, tapi nggak ada sahur dia. Dia puasa-puasa aja nggak ada sahur. Kita puasa ada sahur, pembeda antara orang Islam dengan orang kafir. Sahur itu sunnahnya diakhirkan. Ustaz ada yang jam 2 udah bangun. Itu mah ibu-ibu mau masak.
Ya, sahurnya nanti jam 4. Itu Pak ya. Sunnahnya diakhirkan jam 4 lah. Setengah jam sebelum subuh. Yang ketiga adalah sunnah-sunnah puasa, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena begitu besar pahala yang Allah berikan. Kalau bisa ditargetkan Ramadan ini bisa khatam Quran sekali minimal. Paling malas-malasnya kita, paling tidak 1 kali khatam Quran di bulan Ramadan. Artinya 1 hari 1 juz, ya Pak ya. Bahkan kalau ada di pesantren Al-Fatah Temboro, Jawa Timur, itu ada yang khatam Quran setiap malam. Sholat tarawihnya itu mulai isya sampai sahur setengah 4, selesai 30 juz Al-Quran. Jadi ada tiga kelas, 3 tingkatan. Ada yang 30 juz setiap malam, ini orang-orang yang hebat nih. Ada yang 20 juz setiap malam. Ada yang 10 juz setiap malam. Gitu. Yang paling lemah-lemahnya iman di sana itu 1 juz setiap malam sholat tarawihnya. Coba di Masjid Nurul Falah. Insya Allah tinggal imam doang. Kalau kita langganan al-hakubut ke bawah ya. Ya Allah ya. Sholat tarawihnya aja khatam Quran. Makanya hebat banget tuh ya. Itu kan udah jadi viral di dunia itu Pak. Bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Jadi mungkin satu-satunya di masjid di dunia sholat tarawih khatam Quran setiap malam. Masya Allah. Jadi berarti kalau 30 hari Ramadan 30 kali khatam Quran. Ya Allah. Jadi imamnya sama makmumnya yang paling depan itu orang yang hafiz Quran semua Pak. Yang paling depan sok pertama. Jadi kalau nanti dia salah bacaannya, itu yang makmumnya itu memperbaiki bacaannya. Masya Allah. Jangankan 30 juz itu ya. Kita 1 juz aja, jangan 1 juz. Waduh, ini kaki kayaknya. Tapi hebatnya itu orangnya Allah. Ya kita baru baca Al-Hakumut pelan-pelan itu lama kan. Ya Allah, itu hebat ya. Itu ada di Temboro Pak. Ya, saya pernah silaturahim itu berapa tahun yang lalu. 2 bis dari Majelis Az-Zikra ke pesantren di sana itu. Allah Akbar. Itu tradisi yang luar biasa itu ya Allah. Hebat ya. Karena situ pusat jamaah tabligh di dunia, di antaranya di Temboro sana. Itu santrinya ribuan itu. Masya Allah. Allah Akbar. Nah itu ya. Kemudian yang disunahkan di bulan suci Ramadan adalah ya memperbanyak sedekah. Apalagi sedekah untuk berbuka puasa. Karena pahalanya sama dengan orang berpuasa. Sebanyak orang berpuasa, sebanyak itulah Allah berikan pahala untuk kita. Misalnya ada orang puasa dari pagi, dari subuh sampai maghrib, dia hebat puasanya. Lalu buka puasanya dari lontong yang kita kasih, maka seluruh pahala dia puasa untuk kita yang ngasih itu, tanpa mengurangi pahala dia berpuasa. Kalau 1 orang, kalau 10 orang di Masjid Nurul Falah yang buka puasa, 10 orang puasanya pahalanya untuk kita semua yang ngasih lontong tadi, yang ngasih gorengan tadi. Ya Allah, itu hebatnya di bulan Ramadan. Itu hanya di bulan Ramadan Pak. Makanya begitu hebatnya orang yang berbagi untuk berbuka puasa. Masya Allah. Minimal ya kurma, lontong kalau kita melihat. Nah, lalu apa yang disunahkan buka puasa? Nah, sunnah itu pertama air putih hangat. Kedua kurma. Itu sunnahnya. Gorengan, kolak, es, apapun itu setelahnya. Kenapa? Karena memang itu cara Nabi berbuka puasa. Ikuti Nabi dapat pahala. Ternyata dengan mengikuti Nabi sehat walafiat. Nabi itu Pak tidak pernah sakit gara-gara puasa. Kalau kita sebulan Ramadan memang sehat puasa, habis Idul Fitri ada yang penyakit perutnya kambuh, ada yang macam-macam BAB terus. Kenapa? Karena salah pola makan, bukan salah puasanya. Jadi jangan salahkan kita berpuasa, bukan salahnya kita puasa,
tapi pola makan yang salah ketika buka dan ketika sahur. Iya Pak ya. Jadi kita rubah nih sekarang nih, buka puasa air putih dengan kurma. Coba sehat dah. Nanti kolaknya, gorengannya belakangan. Setelah maghrib misalnya. Begitu. Kita kan biasa tuh buka puasa teh manis, kemudian gorengan, bakwan, akhirnya kolesterol tinggi naik akhirnya tuh. Iya, es paling dulu ya itu. Jadi bukan karena puasanya, sekali lagi ya, kita sakit setelah puasa bukan karena puasanya, tapi pola makannya yang salah begitu. Jadi Pak ya, kurma itu makanan paling tinggi gizinya di dunia. Jadi paling tinggi gizinya di dunia buah-buahan itu kurma. Dibandingkan pisang, apel, anggur, durian sekalipun itu kurma paling tinggi. Apalagi kurma Madinah, kurma ajwa namanya. Masya Allah itu nikmat. Oh, tukang kurma seneng banget nih. Yang penting jangan beli kurma yang dari Israel. Nah, sekarang kan ada orang Israel memanfaatkan umat Islam bulan Ramadan, dia memproduksi besar-besaran kurma produksi Israel. Hati-hati nih Pak. Makanya MUI Majelis Ulama Indonesia sudah menyarankan, memberitahukan jangan beli kurma-kurma merek dari Israel. Saya juga lupa tuh nama-namanya, nanti di media sosial ada itu. Jangan sampai kita beli itu dari merek-merek buatan Israel. Biasanya di mini-mini market tuh banyak sekali ya, di supermarket Alfamart, ya Indomart itu ada merek-merek. Maka dia harganya tuh murah banget. Jadi jangan asal murah. Kenapa? Karena setiap kita beli kurma dari Israel, maka sebanyak itu kita beli senjata untuk membunuh orang-orang Palestina di Israel. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari kajian sederhana menjelang Ramadan ini kita dapat memahaminya, sehingga nanti masuki Ramadan kita bisa melaksanakan puasa dengan nikmat, indah, dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan kebersihan hati, ya, kesehatan wal afiat, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan lebih baik lagi. Ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Atas nama pribadi, keluarga